Oke. Nah, jadi mungkin kita akan back to materi yang akan kita bahas ya. So, oke. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di share screen untuk list materi yang akan kita jelasin pada webinar kita kali ini. Jadi kita akan mulai pada preparation ya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita jelasin. Kita akan jelasin mulai awal dulu ya di bagian preparation. Jadi untuk preparation ini sebenarnya kalau preparation AutoCAD sendiri ya, kalau kita mau mulai gambar kerja itu banyak banget yang harus kita setting. Cuman karena kita fokusnya di penggambaran denah dan itu tidak memungkinkan ya waktunya untuk menjelaskan settingan yang banyak tersebut. Jadi kita langsung ke intinya saja yang harus banget disiapin itu adalah seperti cara install script ya, tentunya sama install Yaki Arts untuk memulai penggambaran denah menggunakan trik ini ya teman-teman. Oke, mungkin saya langsung aja ya ke AutoCAD-nya, langsung saya jelasin cara bagaimana install script dan install Yaki Arts ini. Oke, pertama kita mungkin cara install script-nya ya. Untuk install script-nya sendiri, ini adalah script yang akan kita gunakan nanti pada trik penggambaran denah ya, biar lebih cepat. Jadi kita perlu siapin dulu di awal. Mungkin untuk caranya sendiri, kalian bisa ketikkan app load, enter. Lalu kalian pilih script-nya yang akan kita gunakan. Kita pilih di sini ada wall ya. Wall ini yang akan kita gunakan nanti untuk script pembuatan denahnya. Kita load, setelah itu close aja. Sudah seperti itu aja sih teman-teman untuk install scriptnya ya, nggak sulit ya, mudah banget. Itu cara untuk install scriptnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut cara install pluginnya ya, pluginnya Yaki Arts. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya, atau sudah tahu banget tuh masalah plugin yang satu ini karena salah satu materi yang akan kita jelasin juga ntar waktu di kelas ProPlus Batch 10. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung itu pasti familiar banget dengan plugin yang satu ini. Jadi untuk cara installnya sendiri kita perlu ini sih teman-teman, kita harus close dulu ya AutoCAD-nya. Jadi pertama itu kita close dulu AutoCAD-nya, jangan kebuka ya AutoCAD-nya gitu. Setelah itu kita buka folder Yaki plugin-nya. Jadi kita di sini sudah siapin ya Yaki plugin-nya yang akan kita share juga nanti buat kalian. Kita buka foldernya. Kak Sisin, mungkin suaranya bisa dicek dulu soalnya ada gemuruh-gemuruhnya. Mungkin kabelnya kurang rapat atau gimana? Tes masih gemuruh gitu ya? Masih. Oh, sorry sebentar. Oke, maaf ya teman. Oke, masih ada? Masih? Oh, sudah. Aman. Oh, kayaknya kabelnya nggak tercolok dengan baik. Oke, mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya, kita bahas. Mungkin kita ulang dari awal. Jadi di sini ada plugin yang udah kita siapin yang bakal kita share juga nanti buat kalian. Untuk cara installnya gampang banget teman-teman. Kita tinggal buka foldernya, kita buka foldernya dulu. Oke, setelah itu kita pilih yang bagian setup ini ya, setup, double klik aja. Ini kita pilih yes. Nah, ntar bakal muncul dialog box seperti ini ya. Jadi kita seleksi dulu atau pilih AutoCAD yang digunakan ya. Misalnya di laptop atau PC kalian itu AutoCAD 2021, kalian tinggal klik aja gitu. Lalu kalian tinggal klik yang bagian sini ya. Klik sini, setelah itu oke aja. Nah, kalau udah sampai tahap tadi, kita langsung buka aja AutoCAD-nya. Oke, kita tunggu sampai terbuka AutoCAD-nya. Oke, setelah itu kita buka AutoCAD-nya. Nah, jadi kalau sudah terinstall ya teman-teman Yaki Arts-nya itu akan muncul, kalian bisa lihat di bagian sini ya, di bagian menu bar,
itu ada tulisan Yaki Arts, berarti itu sudah terinstall ya. Kalau Yaki Arts-nya sudah muncul di bagian menu bar. Untuk ceknya lagi, kalian bisa ketikkan Yaki Arts gitu. Apabila muncul Yaki Arts di komennya itu, ya otomatis sudah terinstall untuk Yaki Arts-nya. Oke, kurang lebih seperti itu sih cara untuk install Yaki Arts plugin-nya. Jadi sebenarnya mudah banget ya teman-teman buat install dua hal ini, yaitu script dan plugin Yaki Arts-nya. Jadi dua aset ini akan berguna banget buat kita dalam proses kita pada webinar malam ini ya, yaitu membuat gambar dana ini. Oke, mungkin untuk preparation-nya kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasannya ya teman-teman. Jadi kan tadi kita sudah jelasin seputar preparation. Setelah itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu meletakkan kolom. Saya coba buka capnya. Mungkin kayak Kicin, fontnya bisa dicek lagi. Ke masih gemuruh? Ya, betul. Bentar ya. Tes. Masih gemuruh atau gimana, Kak? Putus-putus dan bergemuruh sih. Hujan apa di sana? Putus dan bergemuruh ya. Oh, ini sudah benar. Masih ada gemuruh-gemuruh gitu. Oh, sekarang udah enggak? Udah aman. Betul. Oke. Bisa saya lanjut. Berarti sudah jelas ya? Oke, sip. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke materi utama kita ya, yaitu sesuai tema webinar kita malam ini ya, yaitu cara membuat dana secara instan di AutoCAD ya. Tentunya pasti enggak instan-instan banget gitu, kita perlu ada proses juga ya dalam penggambarannya, dan ada perlu seperti Autolips dan plugin tadi ya, bantuan buat gambar denahnya biar lebih cepat gitu. Masih gemuruh sih. Kenapa? Masih agak gemuruh-gemuruh. Coba mungkin bisa dicek kabel, dicopot terus dipasang lagi. Senggol atau mungkin gimana gitu, Kak. Oke, ternyata saya cek dulu. Nah, ini sudah berhenti sih, Kak. Coba dicopot aja dulu. Tes. Nah, ini aman sih. Aman. Lanjut Kak Kisin. Oke. Mohon maaf ya buat kalian yang buat teman-teman karena ada ya kendala teknis dari kita. Oke, bisa saya lanjut ya? Masih aman ya atau masih ada gemuruh-gemuruh? Aman. Oke, saya lanjut untuk penjelasannya. Kita back to atau mungkin bisa diulang dari itu Sin? Penjelasannya tadi. Penjelasan cara meletakkan kolomnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya ya, ke bagian meletakkan kolom. Oke, saya langsung ke AutoCAD-nya aja. Nah, untuk perletakan kolomnya ya, di denah itu kan pasti ada kolomnya atau tiangnya gitu. Nah, itu di kelas Grafter kita udah nyiapin cara-cara buat kalian agar lebih efisien ya dalam menggambarnya itu biar lebih cepat gitu, tanpa harus manual dari awal. Kalau manual kan biasanya kita bikin kotak atau bulat itu sesuai dengan ukuran yang direncanakan ya untuk ukuran kolomnya. Nah itu kita bisa bikin bridge, kita bisa bikin kotak kalau manualnya, kita masukkan ukuran kolomnya gitu, lalu kita taruh gitu di titik-titik. Lalu kita taruh gitu di titik-titik kolomnya, Nah, itu sebenarnya cara yang manual banget ya, teman-teman. Cuman kalau di kelas Grafter itu kita udah siapin materi buat kalian gitu, biar lebih cepat dalam penggambaran kolomnya. Jadi kalau dari kelas Grafter itu kita sudah siapin gitu objek dynamic block yang mana
objek tersebut itu lebih fleksibel untuk dirubah ukurannya ya. Misalnya di sini saya sudah siapin ya dari kelas drafter. Mungkin buat teman-teman yang udah gabung di kelas drafter itu udah familiar banget dengan objek dynamic block yang ada di sini. Nah, kita pakai kolom yang di sini. Oke. Nah, jadi enaknya kalau dari kelas drafter itu ya, kita sudah siapin untuk objek kolomnya yang mana itu bisa fleksibel dirubah ukurannya. Misalnya kita seleksi ya objeknya, setelah itu kita ketikkan properties ya, Ctrl 1. Nah, itu akan muncul di bagian custom itu ada setting ukurannya gitu. Jadi kita tinggal ubah sesuai dengan ukuran yang kita mau gitu. Misalnya ukuran kolom 300 kali 150 mili, otomatis dia akan berubah. Nah, kalau manual kan kita harus nge-stretch dulu atau edit-edit dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau dari kelas drafter itu kita bikin dulu satu objek kolom yang mana objek tersebut bisa dirubah-rubah ukurannya, sehingga untuk kedepannya kita itu nggak bikin lagi gitu objek kolomnya. Cukup satu objek kolom itu udah bisa dipakai untuk gambar-gambar selanjutnya. Nah, jadi di sini kita itu kolomnya itu udah dikasih parameter gitu ya, sehingga bisa dirubah-rubah gitu ukurannya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk caranya mungkin kalian buat dulu objek seperti ini. Setelah itu kalian tinggal taruh di titik-titik denahnya ya. Kebetulan di sini saya sudah siapin ya untuk as denah sebagai contoh buat kita materi kita kali ini. Setelah itu ya kita tinggal taruh aja, kita copy, kita taruh di titik-titiknya ya, titik-titik kolomnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau dari kita, cara trik cepat biar nggak kelamaan bikin gambar kolom, kalian siapin dulu satu objek kolom yang itu sudah dikasih parameter. Nah, itu sehingga bisa dirubah gitu ukurannya, dan sudah tinggal pakai satu kolom itu doang, kalian tinggal copy aja, taruh di titik-titik pertemuan di denahnya itu. Oke, itu cara satu ya, itu pure kita menggunakan AutoCAD tanpa ada menggunakan script atau plugin gitu. Kalau dari AutoCAD-nya seperti itu ya. Nah, itu cara pertama untuk biar cepat gambar kolomnya. Kita juga ada cara lain untuk menggambar kolomnya, itu kita menggunakan yang namanya plugin Yaki Arts ya. Saya bakal copy dulu. Oke, saya akan copy dulu ya, pasnya buat sampel-sampel gambar yang lain. Nah, cara pertama kita menggunakan objek dynamic block untuk pembuatan kolomnya. Setelah itu kita lanjut ke cara kedua. Untuk cara kedua ini kita menggunakan plugin Yaki Arts ya teman-teman. Jadi untuk plugin Yaki Arts ini caranya ya, kita rubah dulu line-nya ini ya, atau garis asnya ini menjadi garis Yaki Arts. Jadi harus dijadikan garis Yaki Arts dulu. Untuk cara merubah ke line-nya ini biar bisa jadi garis Yaki Arts, kita tinggal ketikkan AX, enter. Setelah itu kita pilih yang 50. Setelah itu kita pilih C, enter, seleksi garisnya, setelah itu enter. Nah, jadi kalau udah dibikin menjadi garis, nah ntar tampilannya seperti ini ya, kalau udah kita kasih atau jadiin garis Yaki Arts-nya. Kalau sudah, setelah itu kita bisa ketikkan ZZ, BZ. Sebenarnya untuk shortcut-nya ini agak asing gitu. Cuman shortcut-nya ini ya. Jadi untuk shortcut-nya itu ZZ, BZ. Setelah itu enter. Lalu ketikkan S untuk menentukan ukurannya, enter. Nah, di sini kita tentukan ukuran kolomnya berapa ya. Kita anggap buatnya kolom praktis aja. Kita ketikkan 150 kali 150. Kita di sini menggunakan satuan milimeter ya. Enter. Setelah itu seleksi garis asnya. Otomatis dia akan muncul objek kolom seperti ini ya. Nah, itu kita menggunakan plugin Yaki Arts.
Jadi pertama, kalian bisa gunakan cara manual, yaitu bikin kotak, setelah itu copy. Cara kedua, kalian bisa buat dynamic block seperti ini, bisa mempercepat penggambaran kalian. Cara ketiga, kalian bisa gunakan plugin Yaki Arts untuk membuat kolom seperti ini ya. Tinggal seleksi objeknya, otomatis dia langsung muncul objek-objek kolom di titik-titik pertemuannya ini. Oke, itu cara untuk menambahkan kolom pada gambar denah. Mungkin kurang lebih seperti itu sih penjelasannya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan membuat dinding ya. Jadi di sini ada tiga cara untuk membuat gambar dinding itu. Pertama, metode standar. Walaupun di sini namanya metode standar, cuman kita sudah siapin trik buat kalian agar lebih cepat penggambarannya. Yang kedua, kita gunakan script. Script yang barusan kita install tadi itu merupakan script yang akan kita pakai pada penggambaran denah kita kali ini. Setelah itu dengan menggunakan Yaki Arts. Nah, Yaki Arts ini adalah plugin yang akan kita gunakan juga untuk pembuatan denahnya. Oke, lanjut kita langsung jelasin untuk metode pertama, yaitu metode standar. Nah, untuk metode standar itu kalian perlu copy as-nya dulu. Jadi kita perlu copy as-nya dulu ya. Seperti ini. Copy garis as-nya. Nah, setelah itu kita bisa buang deh garis yang nggak kepakai. Kan di sini kebetulan saya bikinnya area belakang teras, ini teras, ini teras. Jadi kita hapus saja garis ini karena nggak ada dindingnya gitu. Oke, nah setelah itu kita ubah line-nya ini menjadi layar bebas sih, sesuai dengan layar dinding yang kalian gunakan. Jadi ini untuk ketebalan dinding, biasanya kita gunakan bebas untuk layarnya. Nah, kalau sudah, itu kita bikin garis bantu objek kotak ya, bentuk kotak. Untuk ukuran kotaknya sendiri itu sesuai dengan ketebalan dindingnya. Misalnya standarnya itu kita bikinnya 15 cm, maka kita bikin ukuran kotaknya ini 15 kali 15 cm ya. 150 kali 150. Nah, setelah itu kita offset atau kita offset ke dalam dengan jarak 15 mili. Nah, ini adalah asumsi untuk jarak spesinya atau plesterannya ya pada bangunan. Nah, kalau udah, kita tinggal move objek bantuan ini ke sini, ke ujungnya, bebas mau titik mana aja, sebagai patokan aja. Nah, setelah itu kita seleksi garis asnya, kita copy, ketikkan CO enter, lalu kita ambil base-nya dari tengah ya, dari tengah, lalu kita klik di pojok-pojok dari objek bantu ini ya. Ada 8 sisi yang perlu kita klik ya. Setelah itu enter. Jadi ada 8 sisi yang perlu kita klik ya untuk titik copy-nya tadi. Nah, otomatis kita sudah dapetin nih untuk bentuk dindingnya gitu. Setelah itu kita hapus saja line yang nggak kita pakai ini. Garis as atau garis tengahnya ini kita hapus saja kalau udah kita pakai metodenya yang tadi. Hapus. Jadi trik ini cukup cepat ya teman-teman digunakan. Oke, kalau udah seperti ini kalian tinggal kasih aja arsirannya gitu. Tinggal kasih arsiran dinding. Kita ketikkan enter hatch. Lalu kita pilih hatch-nya ya, tipe hatch-nya. Nah, setelah itu kita tinggal kasih aja gitu untuk hatch-nya. Seperti ini, di sini. Oke. Nah, kalau udah kita tinggal
ganti aja untuk skalanya, kita atur, kita bikin 10, sama layarnya ya. Biasanya kalau arsiran ini dia lebih tipis untuk tebal tipis garisnya. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal move aja ke titik kolom yang udah kita buat tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini denahnya. Tinggal kalian benerin aja seperti garis terasnya yang kurang, tuh kalian bisa tambahin manual, nggak masalah. Ini dan di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, kita zoom ke bagian dinding. Nah, kalian bisa lihat ada garis yang terlihat ya, padahal di sini ada kolom gitu. Nah, untuk cara ngatasinnya seperti ini, kalian tinggal klik aja objek kolomnya, lalu ketikkan sim, seleksi similir ya, sim, enter. Kalau udah diseleksi seperti ini, kita klik kanan, kita pilih yang draw order, bring to front. Kalau masih kayak gini ya, kita tinggal ketik region aja. Region, enter, otomatis dia akan berada di paling atas dari objek-objek yang ada gitu. Jadi yang garis-garis yang tadi yang kelihatan tadi di bagian kolomnya ini akan tertimpa oleh objek kolomnya sendiri. Karena di objek kolomnya ini kita kasih fitur wipeout ya di AutoCAD-nya. Nah, jadi kurang lebih cara pertama atau metode standar seperti itu ya untuk membuat gambar denahnya. Oke, kita masuk ke cara kedua. Nah, cara kedua ini kita menggunakan script ya. Oke, untuk cara kedua, karena kita udah upload scriptnya tadi, atau mungkin saya ulangin aja ya untuk uploadnya ya. Jadi untuk pertama nih, kalian tinggal ketikkan app load, kita upload scriptnya dulu, kita pilih scriptnya, setelah itu load, kalau udah di load, setelah itu close aja. Lalu cek shortcut-nya itu wall ya. Shortcut-nya wall, kalau muncul di tabel ini, di sini, maka dia sudah terinstall artinya. Kalau udah ketikkan wall, enter aja. Nah, lalu kita tinggal kasih aja dindingnya gitu. Kasih dindingnya seperti ini. Cuman dia ngasihnya itu dari pojok ya, ujung ini. Dari pojok, bukan dari midpoint-nya. Jadi perhatiin pada saat mau ngasihnya itu, misalnya arahnya ke kanan, kita ambilnya dari bawah. Kalau kayak gini, ambilnya dari kiri, ambil dari pojok kiri gini gitu. Nah, coba. Nah, jadi untuk mengulangi perintahnya itu, kalian tinggal ketikkan ini aja ya, space aja ya di keyboardnya. Jadi otomatis dia mengulang perintah yang digunakan gitu. Ini dan di sini misalnya. Nah, itu kalian bisa gunakan. Jadi kurang lebih caranya seperti ini ya, untuk membuat denah menggunakan script ini. Nah, kalian bisa coba secara keseluruhan. Jadi tinggal tarik-tarik line aja. Setelah itu kita bisa ubah untuk hedge-nya ya. Jadi hedge-nya ini kan biasanya tipis nih. Jadi untuk cara merubahnya itu kita tinggal seleksi aja hedge-nya. Setelah itu kita ketikkan sim. Otomatis dia akan terseleksi yang sejenis ya. Misalnya hedge-nya itu arsirannya tipe ANSI tadi, dia akan terseleksi untuk khusus hedge saja. Jadi kalau udah kita klikkan, kita pilih layarnya kita ganti yang lebih tipis, kita pilih yang 00 misal, otomatis dia layarnya akan menjadi lebih tipis seperti ini ya. Jadi kalau gambar denah itu yang penting perhatikan tebal tipis garisnya aja sih. Jadi kalau arsiran kan biasanya kita bikinnya tipis gitu. Nah, jadi kurang lebih cara untuk menggunakan script ini seperti itu ya. Jadi kita tinggal tarik line-line doang menggunakan script tadi, script tambahan. Jadi kalau kita install script, itu akan otomatis memunculkan perintah baru di AutoCAD untuk membuat gambar ini lebih cepat gitu. Oke, kurang lebih seperti itu sih cara untuk membuat denah menggunakan script ini. Oke, kita nggak sampai selesai bikinnya karena akan panjang ceritanya, karena materinya akan banyak lagi yang kita bahas setelah ini. Oke, kita lanjut ke cara ketiga, yaitu
menggunakan plugin Yagi Arts ya. Untuk plugin caranya sendiri itu sama seperti yang kolom tadi, kita harus jadiin dulu garis asnya itu adalah garis Yagi Arts. Caranya kalian tinggal ketikkan AX, enter, lalu kalian pilih C, enter. C itu change atau merubah gitu. Setelah itu kita seleksi garis asnya lalu enter aja. Nah, otomatis dia udah jadi garis Yagi Arts ya. Nah, kalau udah, setelah itu kita bisa ketikkan atau kita kasih kolom aja dulu ya. Tadi karena belum ada kolomnya, kita kasih kolom aja dulu. Oke, kalau sudah kita tinggal langsung kasih atau membuat garis denahnya ya. Untuk caranya kalian bisa ketikkan XWW, enter. Di sini bisa kalian pilih untuk ketebalan dindingnya ya. Di sini kita pilih yang 150 ya atau 15 cm di sini. Oke, lalu kita seleksi semua asnya ya. Setelah itu enter. Oh, belum muncul, coba kita ulangi lagi. XWW, enter. Kita pilih yang 150, oke, kita seleksi. Setelah itu enter. Nah, otomatis dia akan muncul garis dengan ukuran tebal 15 cm tadi. Kita cek ukurannya, di sini 150 ya, atau 15 cm. Otomatis dia akan langsung jadi garis dinding seperti ini. Setelah itu kita akan kasih lagi line untuk plesterannya ya. Nah, untuk caranya sama seperti tadi, kalian ketikkan XWW, enter, lalu kalian pilih untuk tebal dinding tanpa plesterannya, misalnya kita pilih yang ini 120 atau 12 cm, kita oke, lalu kita seleksi lagi asnya, lalu enter. Nah, otomatis dia akan muncul lagi ya garis dinding yang ukuran tebal 12 cm tadi. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk memberikan garis dindingnya. Lalu kita akan kasih heads-nya. Untuk heads-nya di sini kita manual ya. Jadi kita untuk garis asnya ini kita seleksi dulu. Kita seleksi similar. Klik kanan kita pilih isolate. Isolate kita pilih yang hide object ya, hide object. Biar kita enak untuk memberikan heads-nya. Cara memberikan heads-nya itu tinggal enter, kita pilih tipe heads yang digunakan. Lalu kita tinggal kasih aja heads-nya seperti ini. Manual sih kalau ngasih heads-nya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu kita tinggal ubah untuk layer heads-nya biar lebih tipis ntar jadinya. Nah, itu cara untuk membuat denah menggunakan plugin Yagi Arts ini ya teman-teman. Jadi yang misalnya kan di sini teras ya, kebetulan terseleksi tadi jadi keikut ke buat denahnya, jadi kita hapus saja garis-garis yang nggak perlunya gitu manual, nggak masalah. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat denah menggunakan plugin Yagi Arts ini. Sangat membantu banget sih buat kalian ya, buat kita semua tentunya, untuk membuat gambar denah biar lebih cepat, jadi nggak buang-buang waktu lagi. Kita nggak perlu lagi mulai dari awal bikin line atau offset atau pakai rectangle satu-satu gitu. Jadi menggunakan trik-trik atau 3 trik ini itu cukup membantu buat kita untuk menghemat waktu untuk membuat gambar denah ya teman-teman. Nah, kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman, menggunakan 3 trik ini dalam penggambaran denah biar lebih cepat. Oke, tadi kita udah bahas masalah denah ya. Nah, di sini saya mau preview buat ada 1 trik lagi dari kelas drafter yang mana itu ntar akan kita bahas ya di kelas pro class yang batch 10, dan buat teman-teman yang udah bergabung itu nggak asing lagi pasti sama script yang satu ini gitu. Saya akan mau preview sedikit. 1 trik lagi selain 3 trik ini ya. Nah, jadi untuk skripnya itu sendiri pasti perlu diupload dulu ya. Kita upload skripnya, lalu kita pilih di sini kita ada script automatic wall yang mana itu akan dipakai nanti untuk penjelasan di kelas pro class batch 10. Setelah itu kita load aja, kita close.
Nah, kita pakai shortcut atau perintah barunya ya. Caranya itu kita tinggal ketikkan dinding, oke, dinding, kita kasih tebal dindingnya 50, tebalan restorannya 15 mili. Setelah itu kita seleksi objek yang perlu kita berikan dinding, yang nggak perlunya kita unselect aja, lalu enter. Dan sudah jadi untuk dindingnya ya, atau garis dindingnya. Udah ada garis dinding, ada dinding tanpa plesteran, ada kolomnya juga, arsirannya juga ada, dan untuk layarnya sudah tersetting juga. Nah, ini ntar adalah salah satu materi yang akan kita bahas di AutoCAD Pro Plus Batch 10, dan buat teman-teman yang udah bergabung itu pasti nggak asing banget dengan script yang satu ini ya. Oke, mungkin mau preview sedikit sih untuk yang script satu ini. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Materinya kita sampai pada membuat dinding, kita lanjut ke pintu jendela ya. Di sini pintu jendela. Jadi kita ada mempunyai cara juga biar membuat gambar pintu jendela itu biar lebih cepat dan nggak perlu buang-buang waktu gitu. Untuk cara pertama mungkin manual banget, kalian bisa bikin dari awal objek pintunya. Itu pertama, cuman kita nggak saranin kalau udah kita jelasin yang trik-trik yang udah kita buat gitu. Jadi kita sudah siapin di sini objek-objek blok yang mana itu bisa digunakan pada gambar denah juga. Saya ambil sampel pintu deh. Kita ambil sampel pintu. Nah, di sini juga ada pilihannya ya, kita pilih top view. Nah, di sini untuk ukurannya sendiri fleksibel, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa ke sini, distance misalnya kita pilih 900, otomatis dia akan berubah, kita tinggal move, seperti ini. Ini otomatis dia akan jadi seperti ini ya. Nah, kenapa kok untuk denahnya langsung hilang gitu, kayak arsiran garisnya gitu. Itu karena kita di dalam objek pintu ini kita kasih fitur wipeout sehingga memungkinkan untuk nge-hide si garis dindingnya ini ya sama arsiran-arsirannya gitu. Nah, itu untuk cara pertama ya dalam memberikan atau membuat menambahkan pintu jendela pada sama jendela seperti itu juga ya. Kita punya juga objek jendela gitu. Kita tinggal pilih yang top view, lalu kita move ke denahnya, dan otomatis dia akan langsung jadi seperti ini gitu. Otomatis tertimpa oleh si jendelanya, si denahnya, dan nggak perlu lagi kita nge-trim atau lainnya gitu. Nah, bayangkan kalau kalian nambahinnya manual, itu akan repot banget teman-teman. Misalnya kita export nih, kita anggap sudah bikin objek pintu seperti ini, lalu kita mau rubah ukurannya, misalnya ukuran pintu tadi kan 900 nih, kita rubah menjadi 800 misalnya. Kita perlu edit ini dulu ya. Kita edit dulu di sini, kita stretch, setelah itu kita stretch yang bagian daun pintunya juga 100. Belum lagi kita harus benerin si bukaan pintunya ini gitu. Nah, otomatis itu ya cukup makan waktu kan buat ngeditnya. Cuman kalau kita udah bikin objek dynamic block seperti ini yang udah fleksibel banget untuk kita rubah ukurannya, otomatis itu akan mempersingkat waktu kita untuk membuat gambar denah ini, teman-teman. Sama seperti jendela seperti itu juga ya. Jadi kalau kita udah bikin objek dynamic block seperti ini dan itu udah fleksibel banget dirubah ukurannya, kita tinggal taruh-taruh dan tinggal rubah ukurannya doang gitu, tanpa harus ribet merubah ukurannya seperti manual yang udah saya jelasin tadi ya. Nah, itu sih untuk cara pertama untuk memberikan pintu jendela pada gambar denah pakai dynamic block ya, kita sarankan. Oke, selanjutnya kita ada cara lain. Cara lain kita bisa menggunakan plugin Yaki Arts ya. Jadi di plugin Yaki Arts itu juga ada fitur buat nambahin pintu jendela. Cukup cepat juga dan banyak tipe yang bisa kita pilih. Contohnya kita langsung contohin aja. Untuk shortcut-nya, kalian bisa ketikkan ADT 2 enter. Setelah itu kalian ketikkan S enter. Nah, ini langsung muncul dialog box seperti ini, tipe-tipe pintu yang ada di plugin Yaki Arts ini. Misalnya di sini saya
kita pilih yang tipe pertama deh ya, door 1, kita oke. Lalu kita tarik line, itu ukuran lebar pintunya. Kita kasih ukuran 900 misalnya, atau 90 cm. Dan di sini ada wall thickness, itu wall thickness kita baikkan aja wallnya, kita di sini asumsi ini adalah tebal kusennya ya. Jadi kita pilih mungkin 150 nggak masalah ya. Buat sampel, kita enter, otomatis dia langsung jadi untuk tampak atas pintu ya. Jadi tinggal kita move aja di denahnya, geser-geser. Cuman di sini kekurangannya dia enggak ini sih, enggak terhide dindingnya, jadi kita perlu trim dulu. Cuman misalnya kalian mau cepet-cepetan, mau bikin tipe-tipe pintu yang berbeda gitu, kalian bisa pakai plugin yang satu ini. Shortcutnya ADT2, enter, lalu pilih ketik S, enter. Lalu kalian tinggal pilih aja tipe-tipe pintu yang ingin kalian gunakan. Di sini ada double gitu, ada pintu tipe, banyak banget sih tipe pintunya di sini, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih cara untuk menambahkan pintu jendela. Jadi ada 3 cara ya, kita hitung yang manualnya. 1, manual, kalian harus bikin dulu pintunya dari awal, setelah itu kalian edit manual, misalnya ingin merubah ukurannya, itu cara pertama. Cara kedua, kalian bisa kalian buat dulu objek dynamic block yang udah dikasih parameter sehingga objek tersebut bisa dirubah-rubah ukurannya. Yang ketiga, kalian bisa gunakan plugin Yaki Arts tadi untuk membuat pintu seperti ini tadi dan berbagai macam tipe pintu yang kalian butuhkan gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan ya untuk memberikan pintu jendela pada gambar denah ini, tergantung kita mau efisiennya pakai yang mana gitu. Oke, jadi untuk materinya kurang lebih seperti itu sih. Untuk cara menambahkan pintu dan jendela ya, cara manual dan instan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan keterangan ruang dan dimensi grid dan multiliter ini. Nah, ini materi ini akan disampaikan sama Kak Rosim ya. Oke. Jadi untuk saya cukup sekian. Sebelum ke Kak Rosim, ini kan banyak banget yang nanya ya, pluginnya nanti di-share apa enggak, terus shortcutnya di-share apa enggak, scriptnya di-share apa enggak, ada record apa enggak. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, tenang aja. Semua yang ada di webinar kali ini, apa yang kita bahas, itu semuanya akan di-share ke teman-teman setelah webinar ini selesai. Setelah file-filenya siap, itu akan di-share ke grup WA dan ke grup Telegram. Jadi aman teman-teman, pasti kita share kok. Jadi teman-teman gak usah nyari di mana-mana, kita udah siapin buat teman-teman, jadi teman-teman gak usah ribet, harus cari-cari kemana-mana lagi. Kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung ke Kak Rosim. Thank you semuanya. Oke, terima kasih informasinya, Kaita. Saya langsung close jadi, aja. Udah dijelasin ya sama Kisin soal cara install Yaki Arts, terus cara install script, terus cara peletakan kolom, cara manual, cara standar. Oke, mungkin aku coba share screen dulu ya. Host disable. Ita sebagai host mungkin boleh jadiin aku co-host mungkin biar bisa di share screen. Udah. Oke. Ini tadi udah dijelasin sama Kisin ya. Cara install script Yaki Arts, terus kolom, terus cara bikin dinding juga, terus pintu jendela dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang saya lanjutin yang keterangan ruang ya. Atau mungkin Kaita mau jelasin yang keterangan ruang. Soalnya biasanya kalau di kelas ya, itu Kaita yang pematerinya gitu. Nah, mungkin biasanya Kaita yang Rosim aja biar langsung. Oke, jadi untuk yang keterangan ruang itu kita gunain pakai script ya. Jadi sama kayak Kak Kisin tadi, untuk bikin dinding kan ada yang pakai script tuh. Nah, di sini juga kita pakai script gitu. Jadi di sini saya mau compare untuk cara manual sama cara instan ya. Jadi kalau cara instan itu kita pakai script gitu. Nah, mungkin saya coba contohin yang cara manual dulu deh. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita gambar gitu ya. Nah, itu kan kita
pasti ngasih keterangan ruang gitu ya. Keterangan ruang sebagai contoh, saya ambil yang ini nih. Nah, biasanya kita ambil kayak gini kan. Atau mungkin misalkan teman-teman gambarnya nggak pakai palet gitu ya. Jadi manual banget gitu ya. Nah, harus tag satu-satu kayak gini. Nah, sementara kalau kita sendiri misalkan di ProClass itu sistemnya kita pakai palet gitu. Jadi setiap kita buka gambar gitu ya. Misalkan sebagai contoh sini saya coba start new drawing. Itu kita udah ada apa namanya? Udah ada paletnya gitu. Sebagai contoh saya coba ambil template ProClass. Nah, jadi setiap kita buka lembar baru itu udah ada paletnya kayak gini nih. Nah, jadi palet ini memudahkan kita untuk menggunakan gitu. Sebagai contoh kayak Kak Kisin tadi meletakkan pintu jendela, dia tinggal ambil aja di palet gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Sama juga kayak keterangan ruang nih. Nah, jadi kita tinggal ambil aja di sini room elevation gitu. Nah, ini misalkan kita pakai palet gitu. Tapi misalkan teman-teman yang masih manual banget, jadi harus ekstra effort ya. Jadi misalkan kayak gini nih. Sebagai contoh misalkan kasih nama ruang keluarga gitu ya. Ruang keluarga. Nah, ini biasanya agak repot ya. Harus satu-satu kayak gini nih. Nah, terus misalkan elevation-nya berapa gitu. Nah, ini bakal makan waktu banget kalau misalkan kita manual kayak gini nih. Nah, jadi paling enak tuh salah satunya pakai palet gini ya. Jadi kita tinggal, nah misalkan ini nih, tadi kan Kak Kisin jelasin bikin dinding terus naruh pintu jendela tuh. Nah, ini kita asumsi kalian udah naruh furnitur terus hatch gitu-gitu ya. Jadi tinggal kurang keterangan ruang sama dimensi dan juga gridnya gitu. Jadi di sini kita coba ambil di sini. Ini masih pakai cara manual ya. Jadi kita tinggal ambil, misalkan kita taruh di sini. Ini roomnya kita kasih nama, misalkan ruang makan. Terus elevation-nya berapa nih? Elevation misalkan FFL, misalkan di sini plus 0,10 ya misalkan. Nah terus kalian copy lagi ke sini nih. Nah, misalkan di sini ruang keluarga. Terus sini FFL-nya sama gitu ya. Nah, ini masih cara manual gitu, walaupun kita pakai palet. Untuk cara instannya kita pakai script ya. Jadi untuk yang script ini khusus buat yang teman-teman udah gabung di ProClass. Jadi buat teman-teman yang cat building, terus masterclass sama ProClass itu bakalan dapat scriptnya ini. Ntar kan kalian digabung di dalam satu grup WhatsApp ya. Nah, scriptnya itu yang ini nih. Kita udah siapin yang script ya. Jadi nama scriptnya ini tag name. Nah, coba kita buka scriptnya. Nah, jadi ini adalah isi scriptnya gitu. Mungkin saya contohin dulu ya, biar kebayang gitu. Nah, jadi ini kita app load dulu. Tag name. Terus untuk shortcutnya TN ya. TN tag name. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Nah, misalkan ruang tamu. Oh jangan deh. Kita ruang keluarga. Terus FFL-nya kita asumsi 0,00 di sini. Nah, kita taruh. Nah, udah tuh. Jadi tinggal taruh aja gitu. Terus TN lagi. Misalkan kita mau ngasih kamar utama gitu. Terus FFL-nya kita plus 0,5 misalkan ya. Terus kita taruh di kamar utama ini. Nah, jadi tinggal taruh aja gitu. Mungkin tinggal di posisiin gini aja gitu. Terus kita coba TN lagi. Misalkan kamar tidur. FFL plus 0,50. Kita select. Terus kita taruh. Nah, jadi itu bakal menghemat waktu banget ya. Cuman di sini saya bakal jelasin gimana cara gunainnya, cara installnya gitu. Terus cara ngisinya kayak gimana. Jadi mungkin saya jelasin. Ini kita hapus dulu deh. Nah, ini kita hapus. Jadi di sini ada 2 file ya, scriptnya. Jadi biasanya untuk script gitu ada yang langsung, ada yang 2 file kayak gini. Nah, 2 file kayak gini maksudnya itu ini nih, satu extensionnya LSP, satu extensionnya lagi DCL gitu. Kalau sedikit penjelasan ya, untuk DCL ini itu kayak ini nih, misalkan kita TN ya. Nah, dia jadi DCL itu untuk dialog box-nya ini nih.
Nah, jadi untuk bikin dialog box-nya. Terus untuk jalanin perintahnya itu pakai yang LSP ini gitu. Jadi kesimpulannya DCL sama LSP ini kayak jadi satu kesatuan gitu ya. Ini sebagai dialog box, terus yang tag name untuk jalanin perintahnya gitu. Oke, ini ntar kita bakal share juga ya ke teman-teman yang udah gabung di ProClass, Masterclass, sama Cat Building. Oke, ini kita coba buka tag name nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian buka filenya, file yang tagname.lsp, kalian bakal nemuin di sini nih. Ini saya bukanya pakai Notepad ya. Tapi bisa juga buka di Cat gitu. Ini biar simple aja. Nah, di sini kalian bakal nemuin coding-coding kayak gini. Terus kalian scroll ke bawah, ntar bakal nemu nih divan CTN. Nah, ini untuk shortcut-nya ya. Kalau kalian mau ubah juga bisa sih. Kalian mau ganti misalkan nama ruang atau apa gitu ya, kalian bisa ganti gitu. Cuman di sini kita kasih nama TN aja gitu. Cuman bebas kalau kalian mau ganti bisa. Terus di sini ada isian nama ruang gitu. Nah, jadi waktu kalian TN, tadi kan perintah TN kan ada muncul nih. Nah, yang muncul ini adalah pada bagian ini gitu. Nah, jadi cocok kan di sini. Ini ada ruang tamu, terus ruang makan, ruang keluarga gitu. Nah, ini bisa kalian custom sendiri ya isinya gitu. Misalkan sini saya coba hapus kali ya, atau saya tambahin deh. Kita hapus aja deh, ini ya, kita hapus. Terus saya sisain sampai taman gitu. Nah, misalnya kita sisain sampai taman, terus kita file save. Ini kita coba load lagi ya scriptnya. Kita app load, tag name load, terus close. Coba kita TN lagi. Nah, dia bakal cuman sisanya taman doang gitu. Nah, di sini kesimpulannya adalah misalkan kalian semakin sering make, itu bakalan semakin lengkap gitu. Jadi kan kalau ngasih keterangan itu setiap desain atau setiap project bakalan beda-beda kan ruangannya gitu. Jadi kalau kalian misalkan semakin sering nambahin di sini, itu semakin lengkap, semakin bagus gitu. Jadi misalkan, cuman sini sebagai contohnya kita asumsikan ini denah gitu ya. Jadi apa aja sih yang ada di denah gitu ya. Misalkan di sini saya ambil contoh ini nih, rumah ini nih. Ini saya coba ambil, misalkan di sini ada carport, misalkan ya, carport. Terus kita enter. Ini kita copy dulu deh. Kita copy, Ctrl C, enter. Enter, terus kalian tab ya. Terus Ctrl V di sini. Nah, terus kalian isi lagi, misalkan teras gitu ya. Teras. Terus kalian enter lagi, terus di tab, terus Ctrl V, terus kalian isi lagi nih, misalkan apa ya, ruang keluarga gitu ya. Nah, terus kalian enter lagi, tab, Ctrl V, terus misalkan ruang makan gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja contohnya ya. Kalau udah, file and save. Terus kalian coba app load, tag name load, close, terus tn lagi, enter. Nah, dia bakal muncul di sini nih. Misalkan carport ya. FFL-nya misalkan kita bisa ganti misalkan L gitu ya. L minus 0,40 mungkin. 0,40 select. Nah, terus kita taruh aja di sini gitu. Nah, saya kelupaan nih. Jadi untuk cara installnya sendiri, biasanya kan kalau satu script doang itu kalian app doang kan, app load gitu ya. Terus load script ini gitu. Nah, sementara untuk DCL-nya sendiri kita harus load juga gitu. Jadi untuk load-nya di bagian option ya, di bagian option, terus di bagian file, support file ini. Nah, kebetulan punya saya udah diinstal ya. Yang ini saya coba remove deh, remove. Apply, oke. Nah, kita coba TN, enter. Nah, dia gak bakal muncul DCL-nya, dialog box-nya gak akan muncul. Soalnya file DCL-nya itu gak di-install gitu. Jadi gak bakal muncul. Jadi cara installnya kita ke option, terus di bagian support file kalian add ya, add, terus browse. Nah, di sini pilih di mana diletakin folder script-nya. Misalkan di sini saya naruhnya
Saya open, apply, terus oke. Nah, baru kita TN. Enter. Nah, dia bakal bisa lagi gitu. Terus apa lagi ya soal tag name ini yang perlu kalian tahu? Oh ya ini. Jadi untuk blok ini itu dia berpatokan pada nama file blok nih. Nah, jadi di sini kita bisa buka. Nah, di sini kan nama bloknya ini cut.floorplan ya. Nah, coba kita buka scriptnya. Jadi di scriptnya itu udah ada nama bloknya gitu. Nah, jadi nama bloknya ini cut floor plan. Jadi syarat menggunakan script ini itu kalian harus punya blok ini gitu. Jadi blok yang ini room elevation, terus namanya cut.floor plan gitu. Nah, ini kita bakal share juga template-nya untuk teman-teman yang udah gabung ya. Jadi buat yang masterclass, terus cat building sama pro class, kalian bakal dapetin palet ini gitu biar bisa gunain yang tag name tadi. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk penjelasan penggunaan cara keterangan ruang pakai cara instan gitu. Ini masih keterangan ruang nih. Terus kita masuk ke dimensi and grid. Untuk dimensi and grid ini kita ada 3 perbandingan cara ya, cara manual, cara semi instan, terus cara instan. Nah, di sini saya udah dibikin catatan. Ini kita close dulu deh scriptnya. Saya bikin catatan untuk dimensi and grid. Jadi cara manual di sini itu maksudnya kita gunain perintah DLI, terus DCO dan juga copy gridnya secara manual. Oke, kita lanjut ya. Terus cara semi instan itu kita pakai QDIM terus plus command grid line. Nah, jadi command grid line ini kalian bakal di-share juga untuk pluginnya ya. Ntar bakal di-share. Terus cara instan kita pakai perintah AZH itu dari Yaki Arts gitu. Jadi di sini kalian bisa pilih mau pakai yang cara mana gitu ya. Jadi di sini saya bakal jelasin cara manualnya. Jadi di sini sebagai asumsi untuk asnya ya. Jadi perintahnya tadi DLI, DCO, dan copy grid manual. Jadi kita ambil annotation, terus mana nih dimension. Nah, jadi pakai cara manual itu DLI seperti biasa ya. Ntar ini kita coba ganti layernya dulu deh. Coba ganti layer 0,00. Jadi kita ganti 0,00. Terus DLI kita taruh di sini misalkan di sini ya. Nah, terus kita DCO nih. Nah, DCO misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, terus DLI lagi taruh di sini terus di sini. Nah, agak lama ya misalkan kita pakai cara manual kayak gini. Terus misalkan dari sini ya. Ini kita ambil patokan di sini. Nah, kita DCO lagi terus di sini 1, 2, 3. Ini masih kecil nih denahnya. Misalkan kalau misalkan kalian bikinnya apartemen gitu misalkan atau rumah yang gede, bayangin kalau misalkan rumahnya gede kalian bakal satu-satu kayak gitu kan bakal makan waktu banget ya. Cuman ini kita contohin sebagai compare aja gitu. Terus tadi kita DLI, DCO plus copy grid manual. Jadi untuk gridnya ini kita copy secara manual nih. Ini masih untung-untung kita pakai palet nih. Pakai palet yang udah ada gitu. Coba misalkan kalian bayangin misalkan kalian bikin lagi untuk paletnya ini, untuk gridnya ini ya. Kalian bikin manual kan agak repot gitu. Bikin satu-satu. Nah, kalau kayak gini kan kalian tinggal copy satu. Jadi copy satu-satu kayak gini ya. Nah, belum lagi misalkan buat ganti namanya nih. Ini kan masih satu gini kan. Jadi kalian harus ganti secara manual gitu. 1, 2 kayak gini. Terus di sini 3. Nah, bayangin kalau misalkan gridnya itu ada 100 gitu. Kalian ganti 100 gitu. Agak repot kan. Nah, itu misalkan pakai cara DLI, DCO, dan copy grid manual. Terus di sini kita ada cara semi instan. Itu pakai QDIM plus command grid line. Ini saya coba hapus dulu deh ya. Ini kita hapus. Nah, jadi pakai QDIM. QDIM ini perintah bawaan AutoCAD juga gitu ya. Jadi harusnya di AutoCAD kalian juga ada. Jadi kalian ketik QDIM, terus seleksi misalkan sisi kanan gitu ya.
Nah, terus kalian enter. Nah, taruh aja di sini misalkan. Set. Nah, dia bakal otomatis langsung gitu. Terus QDIM lagi misalkan sisi kirinya. Nah, kita taruh di sini. Nah, udah dia bakal langsung gitu. Untuk yang dimensi secara keseluruhannya kita pakai DLI sih jadinya tetap satu kayak gini. Cuman kan satu aja gitu. Sisanya pakai QDIM. Terus misalkan bagian atas nih. Ini bagian atas kita coba kasih ya. Nah, dia bakal langsung kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, misalkan pakai QDIM. Jadi dia bakal lebih cepat gitu. Terus di sini saya coba kasih ini nih. Satu dimensi lagi. Nah, dia bakal lebih cepat kan kalau misalkan pakai QDIM gitu. Terus di sini untuk gridnya kita pakai grid line ya. Jadi grid line itu plugin juga. Jadi perintahnya grid line. Nah, di sini. Kebetulan saya udah install ya di AutoCAD-nya ini. Untuk cara installnya sendiri ntar sama kayak dijelasin sama Kak Kisin tadi ya, untuk cara penggunaannya, cara installnya maksudnya. Di sini kalian tinggal kalau udah install, kalian bakal muncul grid line kayak gini. Nah, terus di bagian sini bakal ada beberapa perintah nih. Ada beberapa pilihan gitu maksudnya ya. Ada label, size, place, extension, sama frame gitu. Jadi kalau label ini, kalau kalian label di sini bisa dilihat ya kiri bawah. Itu kalau kalian ketikkan L, enter, dia bakal ada dua pilihan nih. Kalian mau alfabet atau numerin gitu. Jadi misalkan ini A. Dia bakal, misalnya sebagai contoh saya ambil yang A dulu ya. A, enter. Ini untuk labelnya ya. Terus size-nya. Size-nya biasa kita gunain itu 200. Terus di bagian extension, enter. Ini 250 aja. Terus bagian frame itu 200 juga gitu. Terus enter. Nah, kalau udah kalian tinggal taruh aja di sini nih. Sini sama sini. Nah, dia bakal langsung jadi gitu. Terus untuk yang B-nya kita tinggal klik aja di sini gitu. Nah, dia bakal ubah jadi B gitu. Terus di sini juga ini sama sini dia bakal ubah jadi C gitu. Nah, ini misalkan untuk yang ABC ya. Terus kita coba untuk yang nomor gitu. Jadi kita ketikkan grid line, enter. Terus kita ke label. Nah, labelnya ini kita ganti jadi 1 nih. 1, enter. Terus size-nya sama kayak tadi, 200. Terus extension 250. Sama frame jadi 200 juga. Nah, misalnya kita taruh di sini ya. Sini. Nah, dia bakal jadi 1. Terus dia bakal urut gitu. 1, 2, terus 3. Jadi ya lebih cepat dari yang kita copy manual secara satu-satu kayak gitu ya. Terus di sini 4 gitu. Nah, terus di sini kita bisa ganti juga. Jadi kita bisa seleksi garisnya ya. Nah, terus kita seleksi miliar. Di sini kita bisa ganti jenis garisnya gitu. Kalau grid line kan garisnya center ya. Jadi kita bisa ganti center nih di sini gitu. Terus layarnya juga kita bisa ganti ya. Nah, yang klik ini saya coba sim. Jadi kita coba ganti misalkan pakai layer apa ya? Misalkan di sini biar kelihatan saya coba ambil white ya di sini gitu. Nah, jadi biar kelihatan aja gitu. Nah, ini bakal lebih enak gitu daripada kita copy manual satu-satu. Cuman tadi di ProClass kita bakal ajarin juga cara yang lebih efisiennya. Dan tapi kelemahan dari pakai grid line ini dia nggak bisa pakai anotatif ya. Jadi misalkan kita pakai ke layout, dia nggak bisa dipakai jadinya gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai anotatif, dia bakal bisa berubah jadinya. Jadi misalkan kita pakai skala 1:50, dia bakal mengecil gitu. Nah, jadi contoh anotatif ya kayak gini ya. Jadi misalkan di sini 1:50, dia bakal agak kecil, terus 1:100, dia bakal normal lagi gitu. Nah, beda kayak gini nih. Dia walaupun kita ganti 1:50, dia gak bakal berubah jadinya. Nah, jadi kelemahannya kita gak bisa pakai di layout gitu. Makanya di ProClass kita tetap pakai ini, kita tetap pakai copy manual. Cuman copy manualnya ini bakalan lebih enak gitu karena kita nggak perlu ganti ABC-nya sama 1, 2, 3-nya kita nggak perlu ganti gitu. Contohnya kayak gini ya, perintahnya di sini delete linker. Di sini saya pilih yang atribut.
terus pilih bloknya ya, grid alphabet, grid numbering, terus saya oke. Nah, sebagai contoh misalkan di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, terus ini kita bisa ganti juga nih. Karena dia udah anotatif, dia bisa diganti jadinya. Nah, kan. Ini kenapa nggak bisa diganti? Karena di kontrol satunya, di anotatif scale dia masih 1:100 doang nih. Coba kita ganti, kita tambah scale-nya ya. Kita bikin lengkap, oke. Terus oke. Nah, jadi misalkan kita ubah, dia bakal mengecil kayak gini. Coba kita ganti jadi 1:100. Nah, dia bakal normal lagi gitu. Bukan normal sih, jadi ke skala semula gitu ya. Nah, jadi 1:20 dia mengecil kayak gini. Nah, itu kelebihan kalau kita pakai anotatif gitu. Jadi kita bisa pakai di layout jadinya. Nah, ini kan masih 1, 2, 3, 4 nih. Kalau ABC itu kayak gimana nih? Kalau ABC kita juga bisa pakai gitu. Jadi kita perintah lagi, terus grid numbering kita ganti jadi grid alphabet. Nah, terus kita ganti jadi ini. Jadi A. Oke, terus kita A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau cepet-cepetan masih bisa ya pakai ini ya. Terus untuk manjangin gridnya ya, kalian bisa kontrol 1 aja gitu. Kontrol 1, terus distance ini kalian bisa ganti nih. Jadi misalkan 15.000 nih ya. Nah, jadi dia bakal panjang gitu. Jadi kalian nggak perlu stretch satu-satu kayak gini kan bakal makan waktu banyak gitu ya. Nah, jadi kalian seleksi aja, terus kontrol 1, ntar bakal muncul custom distance ini. Nah, jadi mau gantinya di sini. Nah, 3.000 tuh. Nah, ini 300 ya. Oke, itu tadi cara bikin grid ya. Jadi ada beberapa cara manual, cara semi instan, terus cara instan tadi ya. Terus, oh ya, cara instan tadi belum ya, pakai Yaki Arch. Nah, jadi kalau pakai Yaki Arch, ini cepat juga nih. Coba misalkan kita hapus dulu di sini. Nah, jadi untuk ini kita asumsi ini as kalian ya, as kalian. Nah, sekedar informasi untuk bikin dimensi dan grid ini opsional ya. Nah, kebetulan di sini kita taruhnya di belakang. Cuman kalian juga bisa naruh di depan gitu. Jadi waktu kalian bikin desain denahnya, itu kalian bisa langsung bikin dimensi sama gridnya gitu. Cuman bebas sih, bisa ditaruh di awal, bisa dibikin di belakang juga bisa gitu. Nah, untuk bikin Yaki Arch-nya itu kalian explode dulu ya. Nah, soalnya kalau misalnya kita bikin as kan ada rectangle kayak gini nih. Nah, ini kalian bisa explode aja dulu. Explode, terus kalian perintahin AX, enter. Terus di sini oke. Terus ketik C untuk change sama yang dijelasin sama Kak Kisin tadi ya. Nah, kita select all, enter. Terus kalau udah, kalian ketikkan aja AZH gitu. AZH, enter. Terus seleksi semua, enter. Nah, dia bakal langsung semuanya gitu jadinya ya. Terus kadang banyak yang nanya nih, ini kan agak kegedean gitu ya untuk gridnya gitu. Gimana cara kecilinnya? Nah, untuk cara kecilinnya kita coba ke samping nih. Nah, di sini kalian coba ketikkan SD, enter. Nah, dia di sini 1:100 nih, makanya agak lumayan gede gitu. Coba kalian kecilin jadi 1:75 di sini. Terus oke. Nah, kalau udah kalian select all, enter. AZH ya, AZH dulu, enter. Terus select all, enter. Nah, dia bakal lebih kecil nih jadinya, karena skalanya dikecilin gitu. Nah, jadi tinggal kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian gitu. Terus kalau udah, kalian sim di sini untuk dimensi dan gridnya. Terus kalau udah, kalian bisa ganti jadi layer 0,00 di sini. Nah, kayak gitu sih ya. Cuman ya sama kekurangannya. Jadi dia nggak bisa ditaruh di layout karena dia nggak anotatif gitu. Jadi misalkan kita ganti 1:50, dia nggak bakal berubah gitu. Nah, 1:100 dia nggak bakal berubah. Beda halnya kalau misalkan kita pakai dimensi yang udah disetting anotatif gitu. Nah, sebagai contoh di sini, ini saya coba pinggirin dulu deh. Sebagai contoh, misalkan di sini saya isolate
and object isolation. Nah, sebagai contoh di sini misalkan udah ditaruh anotatifnya gitu. Jadi dia bakal berubah gitu. Ini 1:100 ya. Terus misalkan kita ubah 1:50, dia bakal mengecil nih. Nah, terus 1:30. Nah, kalau misalkan bagian ini nggak mengecil karena dia masih belum ditaruh di sininya nih. Di bagian ya saya coba ambil satu dulu dia sebagai sampel. Terus teks anotatifnya mana nih? Wait. Taruh mana nih? Scale. Nah, ini coba kita taruh di layout ya. Taruh di layout, dia berubah apa enggak? Harusnya berubah sih. Nah, jadi dia makanya di layout ya. Nah, 100. Terus untuk penjelasan pakai layout sendiri mungkin agak ribet ya penjelasannya. Cuman di ProClass itu kita udah jelasin cara penggunaan di layout itu kayak gimana gitu. Sistem layout itu kayak gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk penjelasan cara manual, cara semi-instan sama cara instannya gitu. Oke, di sini saya coba preview deh ya. Hasil misalkan kalau udah dibikin nah terus taruh pintu jendela terus dikasih arsiran gitu ya. Coba preview. Nah, dia kurang lebih bakal jadinya kayak gini nih. Nah, dan hanya ini saya coba PDF-in deh ya. Oh ya, tadi belum dikasih ya ini keterangan ruangnya. Saya coba TN deh. TN kita kasih beberapa aja deh. Carport udah. Terus ruang keluarga sini kita ganti 1:100. Kalau nggak berubah dia di sininya kita tambah. Oke. Nah, terus kita TN lagi. Di sini adanya ruang makan, kita tambah aja di sini. Terus TN lagi, taman misalkan kita taruh taman di sini. TN lagi, taman, taruh di sini gitu. Nah, kita cepat-cepatan aja nih ya. Terus kita coba preview. Nah, ini kita coba jadiin PDF. Ya, kurang lebih kalau misalkan dijadiin PDF bakal kayak gini ya jadinya. Nah, jadi untuk template kayak gitu-gitu, kita bakal lebih cepat ya kalau misalkan pakai template gitu. Bikin-bikinnya kayak gini. Oke, terus kita kurang materi yang multi-leader. Nah, ini multi-leader bisa dipakai juga. Cuman multi-leader di sini saya contohin yang manual dulu ya. Jadi cara manualnya. Jadi kalau misalkan manualnya itu kan kita MLD ya biasanya, multi-leader. Terus kita taruh di sini. Nah, saya coba ambil contoh ini ya. Rangka atap ya, tipe 3 nih. Terus kita taruh atapnya. Nah, ini sudutnya berapa ini? Coba cari sudutnya. Sudutnya 26,9. Oke, kita rotate 26,9. Taruh di sini. Ini misalkan kalian bikin atap gitu ya. Kita taruh aja di sini, kita tarik. Terus ini kita mirror. Nah, terus ini sebagai contoh rangka atap ya, cuman bisa digunakan di manapun gitu. Untuk scriptnya sendiri itu callout ya namanya, callout ini. Nah, jadi di sini ada script kayak si tag name tadi ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi dia ada isinya juga gitu. Jadi di bagian sini callout nih. Nah, coba kita load dulu ya. Jadi kita app load, terus callout nih. Nah, terus untuk perintahnya tadi adalah QML. Itu masih bisa kalian ganti ya ini.
Nah, di sini cuman call out nih. Kenapa cuman call out doang? Karena udah saya hapus gitu. Nah, di sini kan ada call out doang gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin ya bisa gitu. Sama caranya kayak tag name tadi. Di copy di sini dulu misalkan kita copy terus kita paste. Misalkan apa ya? Rangka baja ringan ya. Terus kita enter lagi, kita tab Ctrl V, kita kasih nama misalkan penutup atap gitu ya. Nah, terus misalkan apa lagi ya, misalkan kita taruh rank ya, rank. Terus kita pengen ada spasi bawahnya gitu ya. Gimana mau penjelasannya? Spasi bawah yang dimaksud itu kayak gini nih. Coba rank misalkan rank apa ya? Rank rangka kuda-kuda gitu ya. Terus saya coba file save. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Yang rank and rangka atap kuda-kuda ini sama yang penutup atap nih. Ntar kalian bakal bisa bedain gitu. Coba saya save. Terus kita app load lagi. Di bagian callout, di load, terus QML. Nah, kita coba ambil rangka baja ringan gitu. Nah, kita bisa taruh di sini ya. Nah, rangka baja ringan. Terus kita QML lagi. QML. Terus rank rangka kuda-kuda. Misalkan ranknya kita taruh di sini misalkan. Nah, dia bakal spasi ke bawah gitu. Jadi fungsinya si N sama huruf ini, garis miring, itu buat spasi ke bawah gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian mau ngasih keterangan, itu kalian bisa tambahkan garis miring N untuk naruh ke bawah teksnya gitu. Kalau rangka baja ringan, kalau solid kayak gini doang, satu kayak gini, nah dia bakal jadi satu gini nih. Kalau misalkan ada garis miring N rangka kuda-kuda, dia bakal ada turunnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini sama kayak tag name tadi. Jadi semakin kalian sering pakai, itu bakalan semakin lengkap gitu ya. Nah, terus di sini kalian juga bisa kasih apa namanya ya, kasih kelompok gitu ya. Jadi sebagai contoh di sini kan cuman langsung ini nih. Nah, terus kalau misalkan kalian isi semua gitu ya, isi semua kayak gini banyak gitu ya. Nah, kan kalian nggak bisa milih gitu. Itu kalian bisa kelompokin gitu. Jadi ngakalin untuk dikelompokinnya, itu kalian bisa bikin kayak gini nih. Misalkan untuk denah gitu ya. Jadi kalian kasih aja kayak gini gitu. Untuk denah 2 gapat gitu. Iya deh. Terus kalian kasih lagi nih tab ini. Terus di sini saya kasih 2 ga untuk atap misalkan ya, 2 ga. Nah, jadi cara ngakalin untuk ngelompokinnya kayak gitu sih. Step V. Nah, ini saya coba file and save. Oke. Terus kita app load lagi dan call out, load dan QML. Nah, dia bakal kelompok kayak gini nih. Nah, jadi kalian tahu posisi ini bagian atap gitu ya. Ini untuk denah gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini jadi dua script ini. Jadi ada dua script dan ada total 4 file ya. Jadi satu kesatuan kayak gini itu bakal di-share untuk teman-teman yang udah gabung di kelas drafter. Jadi dari cat building terus master class sama yang pro class kalian bakal dapetin ini nih. Jadi trik terbarunya kalian bakal dapetin. Oke, kurang lebih kayak gitu ya penjelasan dari keterangan ruang, dimensi grid, dan multi leader. Oke, lumayan panjang penjelasannya. Sekarang saya balikin ke Ita ya. Oke, silakan Ita dilanjutin. Jadi kelanjutan acaranya ngapain lagi kita? Oke, jadi gimana teman-teman nih udah mulai terbuka pikirannya, udah mulai pusing atau udah mulai ngantuk? Enggak ya harusnya. Kita fun kan ya? Masih semangat nggak nih? Oke, jadi teman-teman untuk materi di webinar ini itu sebenarnya buat opsi teman-teman aja. Kalau misalnya memang teman-teman membutuhkan cara-cara dari kelas drafter. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ternyata merasa bahwa
cara kelas drafter ini tidak bisa dipakai untuk keseharian teman-teman, nggak masalah. Jadi kelas drafter menyediakan opsi buat teman-teman penggambaran yang menurut kita efektif. Dan ini masih sedikit teman-teman dari materi kelas drafter. Kalau misalnya teman-teman ikut dari kelas drafter, itu akan lebih lengkap lagi sih teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu dulu materinya. Kita mulai masuk tanya jawab. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain, aku bakal buka kolom chat. Dan kalau bisa pertanyaannya jangan yang Kak ulangin yang ini dong, Kak ulangin yang ini dong, Kak ini nanti di-share atau enggak. Nanti pertanyaannya yang bisa kita bahas ya teman-teman ya, yang bisa kita sharingkan. Ntar dijawab sama Kaita ya. Tadi kan Kaita belum ada jelas.